Silakan Bu Arina. Terima kasih Ibu-ibu, diberkati dengan pujian penyembahan kita hari ini. Wow, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Sambil minta tolong untuk mimbarnya dibawa turun, saya mau pastikan teman-teman udah di kelompoknya masing-masing. Ada kelompoknya? Kelompok 1? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Itu ada yang di belakang menyatu ini. Sorry. Kelompok 2 jadi 1, 2 baris. Silakan pindah. Yang kelompok ini juga jadi 2 baris juga. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, oke, silakan. Udah jadi 2 baris? Kalau lebih pindah ke bersama-sama dengan Bu Lina. Ya, bersama-sama dengan Bu Lina di sana. Kelompok 4 jadi 2 barisan. 2 baris. 1, 2. Ini kelompok 5. Kelompok 5 juga 2 baris. Selebihnya silakan pindah bersama dengan Bu Lina. 2 baris, selebihnya pindah ke Bu Lina. Ada tugas khusus. Ada tugas khusus. Terima kasih, ini sudah diturunkan. Silakan ibu-ibu bergerak cepat. Sudah? Mana yang tempatnya sama-sama Bu Lina? Udah. Panitia. WL singernya tadi sama Bu Lina saja. WL singer sama Bu Lina, ada tugas khusus di kelompoknya Bu Lina. Baik. Kalau sudah, ibu-ibu pilih salah satu menjadi juru bicaranya. Ya, oke? Pilih salah satu jadi juru bicaranya, kemudian datang ke tempat ini, ke depan, silakan. Ya, silakan. Kalau sudah, silakan. Saya punya hadiah. Ya, silakan. Kelompok 1 siapa? Ayo cepet. Ibu kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik Ibu, silakan. Di tangan saya ada amplop, saya juga nggak kasih nama juga. Jadi ini nanti kita ambil undian ya, bukan ya. Silakan Ibu memilih salah satu, nanti dibagikan di kelompok ya. Silakan. Silakan dibagikan. Boleh dibuka dan dibagikan di kelompoknya. Nggak boleh bertengkar ya. Dicuil-cuil boleh nggak? Boleh, pikirannya yang dicuil. Baik. Nah, tugas dari kelompoknya Ibu Lina adalah membuat pertanyaan dari apa yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jadi ibu-ibu semuanya, hari ini kita belajar satu rangkaian. Saya tidak mau bicara di sini sendiri. Kita semuanya adalah wanita. Kita semuanya adalah putri-putrinya Tuhan. Kita semua anak-anaknya Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita semua penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bu Lina bisa yang di belakang-belakang itu mendekat, sehingga ayo
mendekat. Oke? Ya, sebelum ke diskusi kelompok, saya akan mengawalinya dengan kita buka ayat penuntun kita, yaitu di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kemudian Yohanes 15 ayat 16. Mari kita dengarkan baik-baik. Mari kita baca baik-baik. Nggak usah bacanya cepat-cepat, karena dengan membaca ini kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan wanita. Bagaimana wanita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Boleh slide yang judulnya saja. Nanti slide berikutnya, ikutin saya saja ya. Oke. Bagaimana wanita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan digambarkan jelas di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dan hasil yang benar itu di ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama, yang keras ya. 1, kita baca judulnya dulu. 1, 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu menjadi murid-muridku. Ayat 16, lompat. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa yang dimaksud di dalamnya? Jadi di dalam amplop itu ada kelompok A, B, C, D. Ini nanti berurutan dan inilah isi pelajaran firman Tuhan hari ini. Saya tidak sendiri, nanti yang menjelaskan bagaimana wanita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu dijelaskan oleh kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5.
Oleh karena itu, kelompoknya Bu Lina boleh mempertanyakan segala sesuatu tentang apa yang menjadi unek-uneknya dan yang dijelaskan. Tentunya guidance kita adalah Alkitab dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sana boleh ibu-ibu memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Tokoh Alkitab boleh, ayat-ayat firman boleh. Kalau ibu paham Yohanes 15, intinya itu bagaimana ranting ini mendapatkan sari makanan sehingga dia bisa berdaun, berbunga dan berbuah. Kalau dia tidak nempel, tidak menyatu dengan pokok, dia tidak bisa menghasilkan buah. Dipaksa pun tidak bisa. Oleh karena itu, temukan buah itu. Buah itu tetap enggak. Ini hasil akhir pembicaraan kita hari ini ditutup dengan buah. Hasil hubungan yang intim itu apa? Oke, udah paham sampai di sini? Pertanyaannya juga saya share kehidupan saya pribadi. 1 menit. Saya menikah menemani seorang pria yang Tuhan tetapkan menjadi suami saya. Baru menikah itu ujiannya sudah ada, ditipu orang. Udah ditipu orang. Sahabatnya sendiri mengkhianati dia dan ditipu orang yang berbeda. Bagaimana seorang suami saya ini diperlakukan di kantor. Tidak dipercayai, dia dihina, dia habis deh. Pokoknya tidak bisa ngomong dengan kata-kata. Bagaimana seorang istri bisa berdiri di sampingnya dia dan Tuhan angkat dia menjadi kepala. Meruntuhkan semua alibi, semua keangkuhan yang dibangun oleh manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Ini suami ini luar biasa. Suami yang Tuhan tempatkan. Jadi kayaknya nggak ada berhentinya yang namanya air mata itu. Bagaimana di kantor, dia pindah lagi ke kantor lagi juga. Hasil karyanya disobek, dilempar ke sampah. Bagaimana seorang istri buat dia. Dan Tuhan angkat juga dia. Bagaimana seorang suami yang tidak korupsi. Bagaimana dia dipersalahkan sampai orang yang sejaman dia sendiri tapi dipindahkan ke tempat yang lain. Dimana kalau tempat itu ditempati sudah pasti mati, kartu mati itu. Tapi Tuhan pakai itu. Dan Tuhan angkat dia dari kotak mati itu menjadi berkat. Bukan hanya di situ. Bagaimana seorang ibu membela anaknya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan tegang. Dan itu ibu bisa. Karena saya membuktikan saya bisa. Pasti ibu bisa. Mari kita kupas satu persatu. Yuk silakan diskusi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat. Dan itu bisa. Silakan. Waktunya 10 menit. Silakan.
Ibu-ibu yang kelompoknya Bu Lina, saya akan tampilkan pertanyaannya. Ya, silakan. Yang kelompok A. Ini kelompok A. Ya, ini kelompok A. Silakan. Silakan diskusi. Mau seperti apa? Nyamannya seperti apa? Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Kelompok E. Yang tidak mengerti atau ketika menjelaskan. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. And with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Led me through the fire in darkest night. You are close like no other, and I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. What a mighty God you are. All my life. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. It's all my life you have been so
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life. Boleh balik lagi ke slide awal. Nah, awal ya, yang awal ya. Tema. Oke Ibu, kayaknya nggak cukup deh waktunya. Baik. Udah ketemu kan? Jawabannya udah ketemu kan? Oke. Ini yang akan menjelaskan bagaimana seorang wanita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan akan dijawab nomor 1. Yang harus kita pahami adalah kelompok A. Silahkan kelompok A menjelaskan buat kita semua bagaimana kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Silakan pertanyaan kelompok A. Ya, silakan kelompok A menjawab. Silakan Bu. Sudah? Bagaimana seorang wanita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Penjelasannya yang nomor 1, mengapa wanita itu harus intim dengan Tuhan? Silakan Bu. Mengapa wanita itu harus intim sama Tuhan? Tadi saya ngomong di kelompok saya. Analoginya itu seperti kenapa kita harus makan gitu. Ya, kita tuh butuh makan, bener gak sih? Kita butuh makan. Kalau nggak makan sakit. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama, kenapa wanita setiap kita itu butuh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu jawabannya ada di ayat 1, 2, dan 4. Dia bilang gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Berhubungan dengan intim itu berarti intim itu seperti kita kayak di ayat 1. Karena Yesus itu pokoknya, tahu kan pokok itu pasti kalau pohon itu di tengahnya itu dan kita itu rantingnya. Kalau ranting ini keluar dari pokoknya, mati. Itu salah satunya. Yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan ngomong kayak pohon mangga kalau dia nggak berbuah, biasanya ditebang rantingnya kan, bukan pokoknya loh yang ditebang, ranting-ranting yang ditebang supaya berbuah. Itu namanya proses. Jadi setiap kita wanita, kenapa harus melekat sama pokok anggur? Supaya ketika kita nih diproses Tuhan, dipotong yang nggak enak itu, kita bisa menghasilkan buah. Ya, itu menurut saya sih. Terus ayat yang keempat dibilang ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bahwa kenapa kita harus tinggal di dalam pokok anggur? Supaya kita berbuah. Buah-buah apa? Buah-buah roh. Buah-buah karakter. Buah-buah jiwa. Ya, jiwa, rasanya buah-buah jiwa seperti apa sih? Buah-buah jiwa itu nggak usah jauh-jauh. Anak kita aja. Kita didik ya. Kalau kita, anak-anak tuh kan lihat kita. Kalau kita melekat sama Tuhan, anak-anak kan lihat, iya orang tuaku tuh takut Tuhan. Itu kita akan menghasilkan itu buah kita gitu loh, buah jiwa, terus buah roh, ya kita kan ditambahin lagi, berbuah lagi, dalam hal apa? Dalam hal talenta, kayak gitu, itu buah-buah karakter. Misal, kalau dulu masih suka marah-marah, terus ketika ada masalah ngoceh, gitu kan. Waktu kita udah melekat sama pokok anggur, Tuhan ajarin
Buah baro tahu kan? Buah baro kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada nggak kasih kita? Ada nggak damai sejahtera yang keluar dari hidup kita? Itu sih. Jadi kita yang membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Itu Gimana? Kenapa harus intim sama Tuhan? Ya kita nggak bisa lepas daripada pokok anggur itu. Ya? Dah. Tepuk tangan dong. Buat kelompok A. Sekarang kita mau melihat Pak, tampilkan mengapa kita harus slide ke-7. Kelompok A dan teman-temanku yang lain yang disampaikan itu benar. Mengapa kita harus hidup di dalam, hidup bergaul intim dengan Tuhan? Mengalami proses tadi disebutkan. Mengalami proses itu seperti Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu dia diangkat. Kalau kita hidup dalam proses Tuhan, bukan hanya kita yang diangkat. Suami, anak-anak kita juga diangkat. Tadi di kotak mati, diangkat. Ya, nanti kemudian Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan ngomongin jalan ke kiri. Ngomong gitu. Tenang, sabar, sabar. Jadi dia omongin sama Tuhan itu, jangan marah, jangan marah. Tuhan ngomong, bisa langsung ngomong sama kita. Karena punya hubungan. Ya proses tadi itu. Kalau prosesnya dijalanin sendiri, iya sih ngalami proses. Tapi prosesnya dijalanin sendiri hasilnya apa? Kecewa, mengeluh. Gitu ya. Jadi Tuhan akan memberitahukan kepada kita bagaimana kita menolong suami. Bagaimana kita menolong anak-anak. Tuhan ngomong sama kita. Dia bukan Allah yang mati. Jadi kita mesti ngomong sama Tuhan. Kita mesti bangun hubungan yang intim. Mendapat perlindungan Tuhan. Lewat proses. Yang disebutkan tadi lewat prosesnya tadi. Kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita mendapatkan. Yang tadi tuh. Yang lain dipecat. Suami tinggal hanya 2 orang, tinggal 2, jadi suaminya berapa Bu? Aduh, ada Bu Ida ini. Tinggal 2 orang, yang satu akhirnya dipecat juga. Tinggal suami sendiri, dapat perlindungan dari Tuhan. Lalu apa saja yang kita minta dikasih. Udah paham? Yang A? Oke. Selanjutnya. Bagaimana wanita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Kita dengarkan kelompok B. Silakan kelompok B. Ayo cepat kelompok B. Terima kasih. Kelompok B, orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan akan berbeda dengan orang lain. Benar. Di dalam Malaki 3 ayat 18, mungkin bisa dibacakan Bu, saya enggak bawa. Di situ orang fasik, artinya orang fasik yang tidak mengenal dengan Tuhan. Dan yang kedua yaitu orang yang benar, berarti orang yang intim dengan Tuhan. Baca Bu.
Maleakhi 3 ayat 18 berbunyi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya. Jadi perbedaannya menyolok sekali antara hitam dengan putih. Kita tahu pertama dari tutur katanya, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya yang bisa kita lihat hari lepas hari. Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu sebagaikan suratan yang terbuka. Jadi orang bisa melihat dari kepribadian kita. Itu kalau orang yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin ibu-ibu bisa melihat ya. Bagaimana kalau kita bergaul orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin ngomongnya kadang nyelkit, kasar, ngomong dikit, aduh sakit banget, bikin sakit kayak gitu. Tapi beda dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi bahasanya pun bahasa kasih. Walaupun kita dicubit, kita tetap kasih. Kasih, tapi bukan kasihan itu ya. Iya, puji Tuhan. Terus jelaskan ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan sudah kita katakan. Yang kedua ayat-ayat firman Tuhan dan contoh-contoh kesaksian di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam Alkitab si Ayub. Bagaimana kehidupan si Ayub? Kita tahu penderitaannya luar biasa. Kita pun mungkin belum pernah mengalami seperti Ayub. Tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab mengajarkan buat kita dan itu dan nyata dan benar. Ayub begitunya sabar, begitu setianya dengan Tuhan karena dia salah satu tokoh di dalam Alkitab yang intim dengan Tuhan. Mari kita semua juga intim dengan Tuhan, kita seperti Ayub dan kita akan diberkati. Amin. Puji Tuhan, jelas banget. Adakah ciri-ciri di antara kita semuanya? Ada, jawab dong yang kenceng. Ada enggak? Ada, yes. Salah satu yang harus ada adalah kerinduan akan hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat kelompok B. Bagaimana wanita membangun hubungan intim dengan Tuhan? Kita dengarkan satu lagi. Kelompok C. Mana kelompok C? Silakan. Oke, saya mewakili teman-teman dari kelompok C. Tadi kami sudah berdiskusi bersama ya. Pertanyaannya udah ada belum ya? Oke. Ya, konsep hubungan intim dengan Tuhan dari kelompok kami itu seperti hubungan antara bapak dengan anak atau hubungan suami dengan istri gitu. Itu kan yang kita tahu ya selama ini dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuh rindu kita sebagai anak-anaknya gitu kan. Terus seperti Kristus dengan mempelai. Nah itu konsep utamanya. Kemudian cara praktisnya untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, tadi kami sudah berdiskusi. Cara praktisnya pertama mulai dulu dari hati yang haus gitu. Jadi kalau ada kehausan, kita mau pasti melekat sama Tuhan gitu. Pasti kita mau menempel sama pokok anggur tadi gitu. Tapi kalau nggak ada kehausan, ya itu lebih sulit ya gitu. Nah, jadi mulai dari kehausan untuk kita mau punya hubungan sama Tuhan itu sebagai prioritas. Gitu. Jadi dari kehausan itu kita akan mengutamakan Tuhan sebagai prioritas kita. Jadi dari mengutamakan itu sebagai prioritas, kita akan mulai setiap hari itu dengan firman Tuhan. Jadi menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari, terutama di pagi hari gitu ya. Jadi kita memulai hari itu dengan kebenaran firman Tuhan dulu. Itu buat menjadi kekuatan buat kita menjalani sepanjang hari itu. Karena tanpa kekuatan dari firman Tuhan kita nggak mungkin bisa menjalaninya dengan baik gitu. Karena kita butuh tuntunan Tuhan. Nah, otomatis kalau kita selalu
kita mengutamakan Tuhan, kita gali kebenaran firman Tuhan, kita akan selalu ingat Tuhan gitu. Kita akan selalu kayak ada tuntunannya, ada rambu-rambunya nih. Jadi waktu kita mau mulai melenceng, pasti kita diingetin lagi nih dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Ya. Kemudian tadi apalagi? Ya. Dan kita akan bisa menjalani hidup yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu. Itu aja, Bu. Terima kasih kelompok C. Untung tadi jawabnya hubungannya seperti suami istri. Waduh, kan keterangannya kan biasanya kita dengarkan seperti itu. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Ingat, teman-teman, kalau ada yang menjelaskan seperti itu, untung jawabannya bukan itu. Jadi itu konsep yang salah, ya. Karena Allah kita adalah Allah roh. Kalau di hubungan seksual, hubungan intim dengan Tuhan itu diumpamakan suami istri. Enggak, salah itu. Allah kita adalah roh, Allah yang kudus. Iblis memberikan guidance atau penjelasan untuk membawa kita melenceng dari yang semestinya. Yang dijelaskan tadi sudah benar. Allah kita, Allah yang adalah roh. Kalau hatinya haus, yang pagi-pagi mesti nyari siapa? Nyari Tuhan. Karena kita tahu Allah adalah roh. Kita datang kepada Dia dengan roh yang kita punya. Roh yang kita punya itu adalah Roh Kudus yang dari Tuhan. Kalau roh manusianya, apa yang terjadi? Ngantuk, tidur, dan mengerjakan yang lain. Tapi kalau yang di dalam kita, Roh Kudus, pasti mencari Bapaknya. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok C. Masih mau mendengarkan? Dengar dong, masih ada kelompok D. Silakan kelompok D. Yang mana nih? Silakan kelompok D. Silakan Bu. Ya, shalom. Di kelompok D, bagaimana menjaga hubungan intim dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan, tantangan, himpitan dan sebagainya. Saya utusan dari kelompok D, tadi kami berdiskusi. Yang pertama adalah doa. Karena tanpa doa kita tidak bisa bernafas, karena doa itu adalah nafas kita. Itu yang pertama. Ketika kita ada tantangan, himpitan dan persoalan-persoalan hidup, kita tentu harus berdoa. Dan yang kedua adalah firman Tuhan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak membaca firman, kita tidak akan kuat. Seperti tadi yang dikatakan Bu Arina, bahwa kita harus melekat pada pokok anggur itu. Jadi ketika kita melekat pada pokok anggur itu, yang keluar dari pokok itu adalah firman. Pokok itu adalah firman itu sendiri. Ketika kita melekat di dalamnya, maka firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita akan kuat. Dalam persoalan apapun, di sini dikatakan himpitan dan sebagainya seperti benih yang ditabur di tengah semak belukar. Nah, ketika benih firman itu ditabur di tengah-tengah semak belukar itu datang burung-burung itu di tengah semak belukar itu semak itu semakin besar, benih itu mati. Nah, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang dikatakan tadi, kita mati, tidak bisa menghasilkan buah. Nah, kemudian begitu juga dengan di pinggir jalan, yang benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu datang burung-burung, dipatok,
habis dah, habis. Nggak ada yang tertinggal. Sama di kehidupan kita sehari-hari ketika firman itu, benih firman itu ditabur, kalau hati kita seperti itu, ya ketika ada persoalan tuh habis, udah nggak ada lagi firman itu yang tinggal. Nah, ketika kita melekat pada pokok anggur itu dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadi berbuah. Contohnya tadi, karena kebetulan di kelompok kami tuh beberapa orang udah nggak punya suami, jadi kita nggak usah deh bahas suami deh katanya. Contoh kesabaran terhadap anak-anak gitu. Ketika kita melakukan firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya ngomel-ngomel, tidak sabaran, akhirnya jadi sabaran menghadapi anak-anak. Nah, apalagi ketika kita menghidupi firman itu, melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tadinya kita tidak bisa menguasai diri, misalnya menguasai diri dalam hal berbelanja, ada diskon, biasanya kan ibu-ibu ini cepat ambil gitu ya. Nah, ada penguasaan diri dan sebagainya. Dan puji Tuhan, di kelompok D sudah banyak yang menang karena mereka melekat pada pokok anggur yang benar. Puji Tuhan, tepuk tangan dong sekali lagi kelompok D. Boleh ditayangkan kelompok bagaimana menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Yang disampaikan benar, poin-poinnya udah benar. Ditambahkan, memutuskan untuk mematuhi apapun, berapapun. Seberapapun sulitnya. Ini penting. Karena tadi tuh, begitu sulit kena panas sedikit. Udah meleleh gitu kan. Atau begitu ditabur kepatok burung. Burung adalah persoalan kita. Hilang firman itu, yang ada adalah emosi. Jadi seberapapun beratnya, berapapun harga yang harus dibayar. Ayo, kita mengambil komitmen untuk melakukannya. Kemudian masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang nomor 4, jangan sendiri. Temukan komunitas yang menguatkan. Jangan komunitas, kok di sana ada sale-sale di sana. Ayo gerutu-gerutu ke sana. Enggak, bukan itu. Atau menjelekkan orang lain dan sebagainya. Temukan komunitas yang tepat. Di sekitar ibu-ibu pasti ada komunitas yang membangun ibu. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan kita luar biasa. Mari kita dengarkan kelompok E yang terakhir. Yeay, semangat. Wah ibu, ternyata saya nggak perlu khotbah di sini, udah pinter-pinter semuanya. Ternyata firman Tuhannya melekat. Tepuk tangan buat kita semua. Ayo. Ya, shalom ibu-ibu. Ya, kelompok E saya bacakan ya. Hubungan intim dengan Tuhan menghasilkan buah pribadi yang tetap. Jelaskan dengan contoh tokoh Alkitab, kehidupan sehari-hari, dan ayat firman-Nya. Ya kita yang tadi banyak, kebetulan saya terakhir ya, jadi udah banyak banyak yang saya belajar jadi tahu ya, dimana kalau kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, pasti kita ada hubungan, ya sering ada hubungan dengan Tuhan. Ya seperti tadi juga ibu-ibu katakan haus ya, pasti kalau kita haus gimana kita terus saja ingin datang ya, yang mengutamakan Tuhan. Jadi ketika kita bangun pagi hari, biasa ibu-ibu repot ya, nyiapin ya, anak-anak mau berangkat sekolah, tapi kita di sini mau belajar ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita ya misalkan contohnya ya, jam 5 kita harus siap-siap ya. Seperti saya kayak bikin roti, saya harus ngadon roti pagi-pagi jam 5. Ya saya jangan harus pas jam 5, saya harus bangun
lebih pagi jam 4, saya harus paksain. Tapi saya percaya ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu benar menghasilkan buah yang tetap. Jadi menjadi kebiasaan. Jadi nggak tahu kenapa kita walaupun bangun ini saya kehidupan sehari-hari lah ya. Walaupun saya tidur malam, suami udah bilang jangan tidur malam nanti kita bikin roti pagi-pagi, apalagi kan jam 11 harus sudah jadi. Nah tiba-tiba kita udah tetap ya, udah biasa. Biasanya kita ngadon jam 5, tiba-tiba itu udah terbiasa bangun 3:30. Jadi jangan sampai kepepet gitu ya. Jadi udah menjadi kebiasaan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu melihat hati kita ya. Karena kita tuh haus akan Tuhan dan juga kita kalau kita cuma berdoa gitu. Tapi kita nggak baca firman Tuhan kayak ada rasa yang kurang ya. Jadi benar ya bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita harus dalam sehari-hari saya harus mengutamakan Tuhan, yang punya hubungan intim, menomorsatukan Tuhan, haus akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan yang paling penting juga baca firman Tuhan. Jadi nggak lepas ya antara doa dan baca firman, seperti itu. Nah, tokoh Alkitabnya yaitu Daud, ya. Daud punya hubungan intim dengan Tuhan. Sampai dia berkata kepada Tuhan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya. Bahkan Daud katakan ketika kita dalam lembah kekelaman pun Tuhan tolong kita. Jadi ketika kita berdoa, baca firman, kita pasti percaya kita udah punya respon yang benar karena kita merasa aman bersama dengan Tuhan ya. Seperti itu. Jadi langsung kita keluar respon kita. Kalau misalkan tidak baik pun, keadaan tidak baik ya, kita percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat saya. Seperti itu. Jadi ada kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Terus bertobat ya, pasti bukannya kita berdoa baca firman Tuhan udah ini ya, udah apa Bu maksudnya udah bener gitu lurus, enggak ya, pasti ada jatuh bangun seperti Daud juga jatuh bangun ya. Nah, jadi saya juga bertobat ya kan, dan juga belajar dari Daud bertobat sama Tuhan dan mengampuni ya. Ketika Daud Saul ya yang tidur, padahal Saul ini musuhnya Daud, katakan ya, bisa aja kepalanya dipenggal ya, ini kesempatan nih ya, tapi Daud nggak lakukan seperti itu karena Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan selalu jagain kita. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Puji Tuhan. Luar biasa, ibu-ibunya luar biasa Bu Min. Wah, saya bangga sekali. Firman yang didengarkan setiap hari Minggu di Komsel itu tidak sia-sia. Boleh dikeluarkan yang slide 13. Yang disampaikan tadi buah yang dihasilkan itu mempunyai karakter seperti Kristus. Maka yang dibuatnya perjalanan berhasil dan beruntung, karena pagi-pagi rezekinya nggak dipatok ke ayam. Katanya nenek-nenek kalau bangunnya siang rezekinya dipatok ke ayam. Jadi ada apapun yang diperbuat berhasil. Di mana itu? Ulangan 28 ya. Kemudian itu yang nomor 1 ya, Mazmur 1. Kita tahu semuanya. Di Mazmur 1. Kemudian Mazmur 47. Oh, bukan Mazmur itu, maaf, salah. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 ya. Daunnya tidak layu. Kalau dikasih tantangan yang besar, nggak gampang patah gitu loh. Tetap seger. Tetap menghasilkan buah sekalipun panas terik.
tetap senyum gitu ya. Meskipun bertubi-tubi tetap kuat tadi, menghasilkan mempunyai kekuatan. Karena kekuatannya dari mana? Dari sumber, dari pokok itu. Kemudian pasti ini menyertai. Gak usah dicari-cari, ini datang sendiri. Kasih sukacita itu sudah pasti ada di dalam kita. Karena kita punya sumber yang benar. Boleh pemain musiknya? Udah pergi ya? Ibu-ibu rindu pada Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Begini, karena persoalan seperti itu yang terus menerus sampai yang terakhir ketika saya melihat suami saya tergeletak di rumah sakit, udah habis hati saya. Kenapa? Anak saya yang laki-laki diambil. Ini yang jantungnya bengkak lah, yang paru-parunya bermasalah, sementara ginjalnya sudah bocor. Habis saya. Tapi ada satu kekuatan. Saya percaya apapun yang terjadi tidak memisahkan saya dengan suami saya. Tidak memisahkan saya dengan Tuhan. Sementara yang lain ketika punya persoalan suaminya ditinggal. Kemudian istrinya ditinggal mencari istri yang lain. Tapi kita enggak. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu rindu datang pada Tuhan? Kita sama-sama datang pada Tuhan. Hubungan yang intim menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Yang ibu miliki adalah buahnya tetap, kasihnya tetap, sukacitanya tetap. Tidak menghilangkan apa yang Tuhan kasih dari kita. Tidak diambil itu dari kita. Karena kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian ini. Lama sekali pujian ini. Kerinduanku. Ayo kita datang pada Tuhan. Datang padamu. Allah mulia mawar syarun. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah dan manis Engkau bagiku.
Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Bapa kami. Yes Tuhan. Kami adalah anak-Mu. Anak yang Kau kasihi. Dengan nyawa-Mu Engkau ambil kami dari tempat sampah yang seharusnya dibuang dan dibakar. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Engkau tuntun kami. Engkau berikan kami makanan yang terbaik. Engkau berikan kami pakaian yang terbaik. Engkau berikan kami keluarga yang terbaik. Kami mengucap syukur. Biarkanlah kami ada di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa kami. Biarlah kami boleh membangun hubungan yang intim. Supaya kami mendengar instruksi-Mu Tuhan. Supaya kami mendengar jalan-jalan yang harus kami tempuh. Supaya kami dapat melakukannya. Dan kami memenangkannya. Dan buah yang kami hasilkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pelajaran ini melekat dalam hidup kami. Kami akan memilih seperti Maria. Bersimpuh di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak ibu silakan duduk. Ada satu lagi yang belum. Satu lagi. Pertanyaan yang dari kelompoknya Bu. Silakan Bu. Silakan. Gak apa-apa satu aja. Tadi sudah diskusi. Silakan Bu. Ada? Ada Bu Lina? Bu Dede? Dari situ aja? Nggak apa-apa. Dari Bu Lina aja nggak apa-apa. Ya, pertanyaan saya mungkin mencakup semuanya Bu ya. Kalau tadi kan ditanya apa yang dikatakan bagaimana. Saya cuma mau tanya, bagaimana caranya kita menimbulkan rasa rindu kita untuk melekat pada pohon anggur kita? Caranya, kadang-kadang kita sebagai manusia, terutama wanita, kita banyak percobaan dalam keluarga. Nah, bagaimana supaya kita benar-benar melekat dan bisa menjadi penolong bagi suami kita? Itu aja sih Bu, makasih. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus banget. Ini mendasar, teman-teman. Sebelum saya serahkan mic ini, yang nomor satu. Tadi ngomong apa tadi? Mesti mengerti dulu. Kita mengerti dulu. Siapa kita? Kita wanita, pilihan Tuhan. Kita harus datang pada pokok itu. Kita yang mencari. Kalau kita mencari nggak akan dapat. Tuhan sudah menemukan kita. Kalau kita nggak mendapatkan sari makanan, mati. Itu mesti dipahami dulu. Kemudian yang B, tadi tentang konsep ya. Kelompok B tentang konsep. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Itu konsepnya. Allah itu bukan manusia. Sehingga hubungan kita tidak seperti dengan yang lain. Allah itu Allah yang kudus, Allah kita Allah hidup. Kita ini miliknya Dia. Konsepnya datang kita menyembah Tuhan. Kita tahu musuh kita bukan lawan darah dan daging. Jadi yang dijelaskan
tadi, konsep membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus bayar harga, berapapun, karena keluarga itu kitalah penopangnya. Kalau kita nggak ngerti, kita yang membayar harga. Suami kita, enggak, orang dia bilang ular, wanita itu. Terus kita salahkan ular, kita salahkan masalah kita, enggak. Jadi kita gitu. Kemudian yang ketiga mengalami proses. Tadi yang C tadi, jawabannya yang C tadi. Yang keempat tadi apa? Kelompoknya bully tadi, Tadi kelompoknya bully. Itu jawabannya. Yang keempat. Nanti saya share ya. Hasilnya saya share, PPT-nya saya share supaya teman-teman bisa belajar lagi bagaimana kita membangun. Dengan 1, 2, 3, 4 Bu Lina dan teman-teman semuanya, kita akan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Keluarga kita dijagai, dilindungi, diberkati, dan apapun yang kita kerjakan berhasil. Kenapa? Karena apapun yang kita minta Tuhan kasih. Gitu. Tuhan memberkati. Gitu ya Bu Lina ya. Benar ya teman-teman ya. Nanti saya share di Women Forum PPT kita hari ini. Tuhan memberkati. Silakan. Cek ya. Luar biasa. Ibu-ibu semua diberkati hari ini.